Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Umi Ika, yaitu memasuki tema 7, kebersamaan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita baca Al-Basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan memasuki subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu matematika dan SBDP. Nah, matematika yaitu menjelaskan pecahan dan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan pecahan dan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk SPDP-nya yaitu mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, serta menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, siapkan buku tulis kalian serta buku tematik kalian. Kalian bisa buka buku tematik kalian di halaman 7. Nah, di situ ada ayo kerjakan. Nah, kita perhatikan yang pertama. Untuk matematika kali ini kita memasuki materi pecahan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di halaman 7 juga. Nah, di sini satu apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Tiap anak memperoleh 1 bagian dari 2 bagian apel. Nah, pertama tadi satu apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, seolah-olah kamu memiliki 1 buah apel yang kamu bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kemudian tiap anak memperoleh 1 bagian dari 2 bagian apel. Nah, di sini ada apel yang telah dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian apel besarnya setengah dari apel semula. Nah, setengah itu lambangnya adalah 1/2. Kemudian, 1 apel yang tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau yang sebelumnya dibagi menjadi 2 bagian, nah kamu punya apel yang lain, kamu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, tiap anak memperoleh 1 bagian dari 4 bagian apel. Seperti ini gambarnya. Nah, setiap bagian apel besarnya 1/4 dari apel semula. Berarti bagiannya sama. Berarti 1/4 lambangnya adalah 1/4. Nah, yang ketiga, 1 apel dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kamu punya apel yang lain, kamu bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, tiap anak memperoleh 1 bagian dari 3 bagian apel. Gambarnya seperti ini. Nah, setiap bagian apel besarnya 1/3 dari apel semula. Nah, 1/3 itu lambangnya adalah 1/3. Nah, dari yang tadi sudah Umi jelaskan bahwa pada pecahan itu pembagiannya harus sama besar. Jadi kalau kamu punya 1 apel dibagi menjadi 2 bagian, itu harus sama besar. Tidak boleh yang satunya lebih kecil atau satunya lebih besar. Jadi dipotongnya harus sama besar. Itu baru bisa dikatakan adalah pecahan. Nah, selanjutnya, di sini tentukan nilai pecahan yang sesuai pada gambar berikut.
Nah, di sini ada pita yang panjang. Nah, pita panjang yang ini untuk 2 soal ini ya. Nah, pita panjang ini kemudian dibagi menjadi 2 bagian seperti ini sama besar. Nah, setengah dari pita semula. Berarti kalau setengah tadi lambangnya seperti apa? Lambangnya adalah 1/2 karena dibagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang ada dari satu pita panjang dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 1 yang sudah dilingkari. Lambangnya seperti apa? Lambangnya adalah 1/3. Nah, selanjutnya ada di sini potongan kue. Setiap potongan kue dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Ingat, tadi 1/3 itu lambangnya adalah 1/3. Jadi di sini disebutnya adalah pembilang, yang atas itu pembilang, yang bawah itu disebutnya adalah penyebut. Nah, 1/3 bisa dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, di sini ada 1 buah kue, kemudian dipotong menjadi 3 bagian. Ingat, sama besar. Jadi, satu kue ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan adalah 1/3 bagian. Nah, ada potongan Nah, berarti karena di sini adalah jadi 1/3, 1/3, 1/3, berarti 1/3-nya ada berapa banyak? Ada 3 buah. Jadi ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Nah, di sini betul nggak kue di samping dipotong menjadi 3 kan kue di samping ini dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potong 1/3 bagian? Betul atau tidak? Ya, betul. Ini dibacanya adalah 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3. Jadi 1/3-nya adalah sebanyak 3 buah. Nah, selanjutnya bagilah menjadi 3 bagian sama besar. Hasillah 1/3 bagian dari gambar. Nah, ini ada gambar jajar genjang. Dimintanya adalah 1/3. Jadi ada 1 gambar dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Tetapi salah satunya diarsir 1 bagiannya. Nah, kita lihat. Nah, di sini Umi bagi menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, dan 3. Nah, ini menjadi 3 bagian dari gambar tersebut Umi bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, kemudian agar menjadi 1/3 atau 1/3 berarti hanya 1 bagian yang diarsir. Nah, seperti ini. Ini Umi arsir 1 bagian ini dari 3 bagian yang sudah dibagi dengan sama besar. Umi arsir 1. Jadi ini dapat dibaca menjadi 1/3 karena yang diarsirin 1 dari 3 bagian yang sudah dibagi sama besar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sehabis belajar, Sinta dan keluarganya menonton televisi. Ada acara yang menarik untuk ditonton. Acara tersebut terkait dengan dunia flora dan fauna. Sambil menonton televisi, mereka minum teh dan makan kue. Ibu memiliki sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut akan dibagi 4 sesuai jumlah anggota. Nah, di sini ada 4 buah kue. Pertama dia utuh menjadi 1 bagian. Menjadi 1 kue. Kemudian dibagi menjadi 4 karena jumlah anggota keluarganya 4.
Nah, setiap anggota keluarga mendapat berapa bagian? Berarti karena di sini satu, misal ini satu untuk ibu, berarti karena ada 4 potongan, 1, 2, 3, 4, berarti ibu mendapatkan 1/4. Ini lambangnya adalah seperti ini. Di atasnya 1, bawahnya adalah 4. Dibacanya 1/4 atau 1/4. Oke. Nah, di sini ada lagi Ibu Arman memberi sebungkus roti. Roti tersebut berjumlah 12 biji. Arman ingin membagi roti tersebut dengan seorang temannya. Setiap anak mendapat bagian 6 biji. Jadi, dari 12 biji ini, 12 roti ini akan dibagi ke teman Arman sebanyak 6 roti. Akan mendapatkan berapa bagian? Nah, dibagi menjadi, kita beri garis di tengahnya. Yang satu kantong ini untuk Arman, yang satu ini untuk temannya Arman. Berarti berapa pecahannya? Oke, pecahannya adalah 6/12. Setiap anak mendapatkan 6 roti dari 12 roti yang dibeli oleh Ibu Arman. Nah, kemudian ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 3. Nah, setiap anak akan mendapat 4 biji. Berarti karena dibagi menjadi 3 orang, setiap orangnya 4 biji. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah untuk Arman yang pertama. Yang kedua lagi 1, 2, 3, 4 untuk teman Arman yang pertama. 1, 2, 3, 4 untuk teman Arman yang ketiga. Berarti berapa pecahannya? Karena setiap anak mendapat 4 buah roti, jadi keseluruhannya kan 12. Jadi setiap anaknya 4 roti. Pecahannya adalah 4/12. Oke, nah sekarang kita ke SBDP. Kalian bisa buka buku kalian halaman 10. Di sini tentang pola irama. Nah, bunyi yang teratur berulang itu disebutnya adalah irama. Nah, sedangkan pola ketukan irama dapat ditulis dalam birama. Nah, di sini ada seperti ini. Ada diberi tanda 12, 12, 12. Ada KL, KL, dan KL. Apa itu KL, KL, dan... Nah, di sini ada keterangannya. K itu adalah bunyinya kuat dan L itu adalah bunyinya lemah. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 10, 1 itu kuat dibunyikan dengan memukulkan 1 tongkat ke ini adalah botol, dipukul bunyinya duk. Yang kedua adalah ada kaleng dan yang dipukulkan dengan 1 buah tongkat yang berbunyi prang. Jadi manakah yang lebih berarti 1 adalah bunyinya kuat, yang kedua adalah bunyinya lemah. Nah, di sini jika 2 bunyi di samping dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, di sini ada Pipin dan Rio bermain musik. Pipin mengadu 2 buah kayu. Kayu diadu berbunyi prak-prak. Nah, sedangkan Rio memukul kaleng dengan kayu. Kaleng dipukul berbunyi prang-prang. Nah, mereka tampak bahagia. Mereka bermain musik sambil menyanyi. Nah, jadi kalian bisa lakukan di rumah. Misalnya ada menggunakan pensil dipukulkan ke kaleng. Kemudian pensil kamu pukulkan ke botol. Kamu bandingkan lebih kuat yang mana antara botol dan kaleng, seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa nyanyikan Bintang Kejora ini di rumah dengan
barcode yang ada di buku atau kalian search di YouTube dengan keyword lagu Bintang Kejora. Nah, kalian latih di rumah bersama Bunda ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum